Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afini Mediana, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 24, Kelompok 4 dengan nomor NDH 38. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut. Sejarah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, Sultan Kasayangan mendirikan Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, ketika dalam situasi kritis pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai BPUPKI. Lalu menyusul terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian wawasan kebangsaan itu sendiri dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu terdiri dari pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat NKRI. Yang pertama, Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis Grundslag atau fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal sebagai BPUPKI. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Undang-Undang Dasar juga diyakini sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika
oleh Empu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam paya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia Garuda Pancasila. Sementara dalam lambang NKRI, pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan dalam kesatuan Nusantara Raya. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhinneka, Ika, Tunggal, Ia, berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode kedua BPUPKI 10-16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 meliputi: yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, wawasan kebangsaan memiliki 4 identitas diri. Yang pertama, bendera sangsaka merah putih, yaitu bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kemudian yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 20 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian yang keempat yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara pada tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi warga Indonesia.
Kemudian, terdapat nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, seperti menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, seperti menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, dan siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, serta senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nilai-nilai bela negara yaitu memiliki implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara, yaitu pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintah yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, akurat, dan santun, serta mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Adapun fungsi aparatur sipil negara yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sekian penjelasan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.